Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghaffur. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan tabiin tabiatnya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya. Semoga diberikan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Bambang Sutedjo selaku dosen pengampu dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Rokayah, Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam. Dan narasumber saya, silakan untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi Fadil Agustian. Saya mahasiswa dari Stikes Medistra Indonesia, tepatnya di Bekasi. Dan saya jurusan farmasi dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Baik, adapun topik pembicaraan kali ini tentang penerapan nilai-nilai kewarganegaraan. Di sini kami akan melakukan tanya jawab tentang kewarganegaraan. Mulai dari yang pertama ya. Baik. Apa sih Pancasila itu menurut pandangan Anda sendiri? Pancasila menurut pandangan saya sendiri. Ya. Baik. Pancasila menurut pandangan saya sendiri ya sebagai dasar negara, juga sebagai pandangan hidup, sebagai kepribadian bangsa Indonesia juga, dan sebagai sumber dari segala sumber hukum, sebagai perjanjian luhur, sebagai jati diri bangsa yang terdiri atas 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, keadilan yang beradil dan beradab, maksud saya kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin menurut saya cuma itu saja. Ya, sekarang nomor 2. Apakah urutan Pancasila diterima oleh seluruh rakyat Indonesia? Bisa diulang? Apakah urutan Pancasila diterima oleh seluruh rakyat Indonesia? Urutan Pancasila diterima oleh rakyat Indonesia. Ya, pertimbangan bahwa Indonesia merupakan sebuah gugusan kepulauan dari Sabang sampai Merauke menyebabkan usulan agar dasar negara tidak berdasarkan agama tertentu. Dan oleh karena itu juga dalam rapat persiapan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 diputuskan untuk dilakukan perubahan pada sila pertama yang ditulis dalam Piagam Jakarta. Mungkin cuma itu yang saya tahu. Terus apa saja sih nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila? Boleh jelaskan? Nilai-nilai. Ya, kita sebagai warga negara yang baik ya, tentu kita harus mengetahui serta menghafal dan menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut. Seperti dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu mengandung nilai yang religius seperti kepercayaan terhadap adanya Tuhan, kepercayaan sebagai suatu pencipta segala hal di mana sifat-sifat yang sempurna serta sucinya seperti Maha Kuasa, Maha Pengadil, Maha Pengasih, Maha Bijaksana, dan Maha Perkasa dan lainnya. Kita harus percayakan itu. Dan seperti ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu menjalankan semua perintahnya serta menjauhi segala larangannya.
dan memanfaatkan semua potensi yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Pemurah kita sebagai manusia yang menyadari jika setiap benda dan makhluk yang ada di sekeliling kita manusia ini ialah amanat Tuhan yang harus dijaga sebagai yang baik-baiknya, yang harus dijaga sebaik-baiknya oleh kita, maksudnya harus dirawat supaya tidak rusak dan harus memperhatikan kepentingan orang lain serta makhluk Tuhan yang lainnya juga. Dan seperti yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, terkandung nilai-nilai berperi kemanusiaan yang harus diperhatikan serta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari juga. Karena kita adalah makhluk sosial, pengakuan atas suatu harkat dan martabat manusia dengan segala hak serta kewajiban hak asasi yang dimiliki setiap orang. Kita harus mengakui kepada makhluk-makhluk lainnya, kepada manusia-manusia lainnya akan suatu harkat martabatnya masing-masing. Dan kita harus memberikan perlakuan yang adil terhadap sesama, mulai dari diri sendiri, alam sekitar, bahkan terhadap Tuhan utamanya. Dan manusia merupakan makhluk beradab ataupun berbudaya yang mempunyai daya cipta, rasa, karsa, serta keyakinan masing-masing yang telah dijelaskan sebelumnya tadi. Jadi terkandung nilai-nilai pri kemanusiaan dalam sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga ada sila Persatuan Indonesia yang juga terkandung dalam Persatuan Indonesia itu adalah nilai persatuan bangsa. Artinya dalam hal-hal yang berkaitan dengan persatuan bangsa wajib diperhatikan aspek-aspek sebagai berikut nih. Yang pertama, Persatuan Indonesia merupakan persatuan bangsa di mana seseorang mendiami wilayah Indonesia serta wajib berpartisipasi, membela dan menjunjung tinggi patriotisme. Jadi kita harus menumbuhkan rasa patriotisme dalam diri kita akan bangsa kita sendiri. Yang kedua, pengakuan terhadap Kebhinneka Tunggal Ikaan suatu bangsa atau etnis dan kebudayaan bangsa lain atau berbeda-beda tetapi satu jiwa yang memberikan suatu arah dalam pembinaan atau pergerakan kesatuan bangsa. Nah, kita juga harus mengakui terhadap Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu jiwa. Dan kita juga harus memberikan suatu arah dalam pembinaan atau pergerakan kesatuan bangsanya. Yang ketiga yang pasti kita harus cinta dan bangga akan bangsa dan negara Indonesia atau jiwa nasionalisme. Di samping kita harus punya jiwa patriotisme, kita juga harus punya jiwa nasionalisme. Dan yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dalam sila ini terkandung nilai-nilai kerakyatan antara lain ada kedaulatan negara berada di tangan rakyat, bahwa rakyat adalah kepemimpinan tertinggi karena semua dipilih oleh rakyat, dan manusia di Indonesia ini sebagai warga negara serta warga masyarakat memiliki kedudukan hak serta kewajiban yang sama dalam artian setara kita sebagai sesama warga Indonesia itu. Dan yang ketiganya mungkin keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat dilaksanakan bersifat kekeluargaan. Terus mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan serta meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab para pengambil keputusan di dalam pengelolaan lingkungan hidup tersebut. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan serta meningkatkan kesadaran akan hak serta tanggung jawab masyarakat di dalam pengelolaan lingkungan hidup tersebut juga. Kita juga harus mewujudkan, menumbuhkan serta mengembangkan, meningkatkan kemitraan usaha dalam berwarga negara, tidak memaksakan kehendak juga terhadap orang lain karena kita juga punya hak pilih masing-masing atau hak berpendapat kita masing-masing. Dan dalam sila kelima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga terkandung nilai sosial bagi seluruh rakyat. Aspek-aspeknya antara lain yang memperlakukan yang adil di berbagai bidang kehidupan terutama pada bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Kita harus bersikap adil
Terus mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya bukan hanya Pampangan saja, kita juga harus mewujudkan keadilan yang sebenarnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Kita juga harus mengeseimbangkan antara hak dan kewajiban seseorang serta menghormati hak milik orang lain. Karena seperti yang tadi di atas juga, yang tadi sudah saya sebutkan, kita harus menghormati hak-hak antara manusia lainnya. Terus cita-cita masyarakat yang adil dan makmur serta merata material spiritual bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan juga nomor 5 yang sudah pasti ialah cinta akan kemajuan dan pelaksanaan pembangunan demi kemajuan negara. Mungkin itu saja yang saya ketahui ya. Selanjutnya, kan Anda dari Fakultas Kesehatan. Bagaimana implementasi Pancasila dalam pelayanan kesehatan? Implementasinya? Ya. Implementasi pengamalan ya? Ya. Oh, berarti bagaimana pengamalan Pancasila dalam pelayanan kesehatan, seperti itu. Ya, baik. Mungkin dalam sila pertama seperti ketuhanan yang Maha Esa, kita juga harus ikut mendoakan kesembuhan pasien misalnya, meskipun berbeda keyakinan ya. Nah, kita juga negara yang beragama, terus memberikan kesempatan kepada pasien untuk berdoa, sembahyang, sesuai agama masing-masing dan kepercayaan masing-masing sebelum dan sesudah melakukan tindakan. Nah, kita juga harus memberikan kesempatan kepada pasien untuk berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan apapun dalam pelayanan kesehatan. Seperti yang dipaparkan oleh sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa kan. Kita juga harus percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Makanya kita memberikan kesempatan atau kita juga ikut mendoakan kepada para pasien akan kesembuhan para pasien tersebut. Walaupun kita berbeda keyakinan. Nah, terus kita juga harus mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah masing-masing antara tenaga kesehatan yang berbeda kepercayaan dengan kita, bukan hanya kepada pasien tapi juga kepada tenaga kesehatan yang lain, misalnya yang berbeda keyakinan dengan saya misalnya. Nah, juga kita yang pasti harus berdoa sebelum dan sesudah menolong pasien dan mengajarkan pasien untuk menyerahkan hasil pertolongan kepada Tuhan yang Maha Esa. Mungkin dalam sila pertama seperti itu ya. Dan dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tenaga kesehatan memberikan pelayanan yang adil ya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya sesuai penyakit yang diderita pasien. Kita harus memberikan pelayanan yang adil tanpa adanya rasisme atau membeda-bedakan dalam kasta, keturunan, suku, agama. Kita harus adil, semuanya harus merata dalam memberikan pelayanan kesehatan. Dan juga dalam merawat pasien, hendaknya kita menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan tidak memperlakukan pasien semena-mena. Dan ya itu sudah pasti itu. Dalam merawat pasien kita harus sesuai prosedur dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan tidak melakukan tindakan yang semena-mena terhadap pasien. Dan terus meningkatkan dan menerima ekspresi perasaan positif dan negatif pasien dengan memberikan waktu untuk mendengarkan semua keluhan dan perasaan pasien. Ya, kadang kalau ada yang berobat itu kan banyak yang berkeluh kesah, kita jangan risih, kita harus mendengarkan, kita harus menenangkan pada para pasien agar tidak stres misalnya, agar tenang, agar cepat sembuh kembali. Kita harus menjunjung tinggi lah nilai kemanusiaan. Kita harus juga membela pasien pada saat terjadi pelanggaran hak pasien sehingga pasien merasa aman dan nyaman. Itu sudah pasti ya, kita harus membela pasien agar si pasien merasa aman dan nyaman
ataupun apabila si pasien melanggar hak-hak pasiennya, kita harus menyikapi dengan selembut-lembutnya itu, dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan juga. Dan sepertinya sila ketiga, Persatuan Indonesia. Ya, kita harus mengembangkan kerjasama sebagai tim dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Kita harus mengembangkan rasa kerjasama lagi di dalam pelayanan kesehatan gitu. Karena bukan satu orang dua orang saja, tapi satu rumah sakit itu harus mengembangkan kerjasama sebagai tim dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan juga. Dan juga mengutamakan kepentingan keselamatan pasien daripada keselamatan atau daripada kepentingan pribadi. Kita juga harus mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien daripada kepentingan kita pribadi. Dan juga pengamalan dalam sila keempat, memberikan rasa nyaman pada klien atau pada pasien dengan cara melaksanakan setiap tindakan dengan baik, agar klien dapat memberikan kepercayaan kepada Tenakes ya. Kita harus memberikan rasa aman supaya mereka tenang gitu dilayani oleh kita. Dan sebelum melakukan tindakan kepada pasien juga Tenakes harus mengutamakan musyawarah dengan pasien dan keluarga pasien dalam mengambil keputusan. Kita tidak bisa seenaknya mengambil keputusan tanpa bermusyawarah dulu kepada keluarga atau kepada pasien tersebut ya. Mungkin yang kelimanya, pengamalan sila kelimanya, yaitu mengembangkan sikap adil dengan menjaga keseimbangan antara hak kewajiban sesama pasien, antara hak dan kewajiban terhadap semua pasien, dan juga menghormati hak pasien, memberi pertolongan dengan sebaik-baiknya, juga perawatan pasien dilaksanakan dengan sikap dari suasana kekeluargaan dan kegotong royongan antara pasien, keluarga pasien, bidan, perawat, farmasi, dokter, serta tim paramedis lainnya. Kita harus mengembangkan sikap adil ya dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Mungkin itu ya implementasinya dalam bidang kesehatan. Ya, kiranya dicukupkan ya. Dicukupkan saja sampai segini. Ya. Terima kasih kepada narasumber yang sudah membantu. Terima kasih kembali pada Siti Rokaya. Selanjutnya saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang ini apa sih? Tidak apa-apa. Saya juga meminta maaf apabila ada kata-kata yang salah ya, atau pengetahuan saya yang kurang. Saya juga mohon maaf kepada Bapak dosen dan Ibu dosen yang mungkin apabila saya ada salah kata atau pengetahuan saya saja yang kurang ya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya cukupkan sekian ya. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.